ketika ada pengajian umpamanya kan, agama itu kan kata kiai saya adalah sebuah nasihat. Berduyun-duyun datang, wah rame, kiainya wah ganteng, muda, lucu, menggema, pakai baliho, umpamanya Gus Muwafiq, umpamanya Gus Mitfah, umpamanya lagi Gus Ulin dan sebagainya. Banyak juragan Gus kalau boleh saya ngomong. Manakala hal yang demikian ini diterus-teruskan, bukan diteruskan tapi diterus-teruskan, berkelanjutan, tidak bisa dibohongi lagi. Bagi yang tahu ya, bagi yang tahu, mengapa kiai itu bisa terkenal, mengapa penyanyi itu bisa terkenal, karena termanajemen, ada manajemennya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara. Wilahing jati nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Kita semua itu melihat, merasakan, mendengarkan situasi sekarang dan keadaan sekarang, bahwa seolah-olah kehidupan ini sudah tidak perlu nasihat. Seolah-olah loh ya, saya nggak mengatakan tidak perlu nasihat, nggak, tapi seolah-olah banyak orang yang tidak memerlukan nasihat. Nah, tapi ada kalanya ketika ada pengajian umpamanya kan, agama itu kan kata kiai saya adalah sebuah nasihat. Berduyun-duyun datang, wah rame, kiainya wah ganteng, muda, lucu, menggema, pakai ini lagi apa itu sponsor, pakai baliho, umpamanya Gus Muwafiq, umpamanya Gus Mitfah, umpamanya lagi Gus Ulin dan sebagainya. Banyak juragan Gus kalau boleh saya ngomong. Namun yang saya rasakan, pengajian itu ya, pengajian itu hanya didengarkan telinga kanan, mungkin keluar telinga kiri. Mengapa saya mengatakan demikian? Tidak ada perubahan ucap dan sikap setelah dari pengajian. Kita harus fair mengatakan, ya artinya fair lah. Ini kita mesti mawas diri bersama, bukan berarti saya mencela dan apalagi saya melarang adanya pengajian, nanti saya dianggap ekstrim ya, nggak pas gitu. Namun saya mengajak untuk mawas diri bebarengan, mawas diri sesarengan, ya artinya ya bersama-sama mawas diri lah. Semestinya kita kembali bukan kepada kuantitas atau jumlah ya yang mereka, namun kembali kepada kualitas. Lah, manakala hal yang demikian diteruskan, ya sekali lagi saya mengatakan, manakala hal yang demikian ini diterus-teruskan, bukan diteruskan tapi diterus-teruskan, berkelanjutan, tidak bisa dibohongi lagi. Bagi yang tahu ya, bagi yang tahu, mengapa kiai itu bisa terkenal, mengapa penyanyi itu bisa terkenal, karena termanajemen, ada manajemennya. Nah, nanti ada IO either kepada kabupaten, either kepada orang punya hajat yang kaya agar menanggap penyanyi ini, agar menanggap kiai ini umpamanya seperti itu loh. Lah ini yang masih sangat jarang diketahui oleh orang banyak, masih sangat jarang diketahui oleh khalayak. Lah semestinya kita introspeksi. Sekali lagi, manakala yang seperti ini diterus-teruskan akan berdampak ya, akan berdampak mungkin sangat tidak kita kehendaki. Yang saya maksud dengan sistem IO ini ya, dengan sistem IO ya, penyanyi itu kan sekarang yang dikejar apa? Saweran ya, karena IO juga kepentingan, mungkin kiai yang ditarget juga harga, bukan nasihat, bukan sari-sari inti dalam kehidupan yang didapat, tapi perhitungannya sudah untuk rugi. Lah ini saya mengamati, boleh dong saya mengatakan bahwasanya hal ini perlu cross check ya, perlu cross check,
mungkin dari pihak yang terkait, mungkin dari ya pihak yang terkait lah, saya nggak bisa mengatakan. Jadi sistem-sistem seperti ini semestinya diredakan, lalu menjadi konsep kalau saya mengatakan itu imbal setimpal, tidak popularitas, lalu wajah cantik dijual, suara bagus dijual, lalu apal Quran dijual. Ini menurut saya gitu, menurut saya apal Alkitab lah taruhlah dijual. Lah ini bukan terpaku kepada tindakan, namun kepada lisan, kepada ucapan. Akhirnya promosi yang tidak karuan gitu loh. Lah kita perlu sari hidup. Sekali lagi kita itu perlu sari hidup. Lah dalam sari hidup itu ya kita mesti mendengarkan yang hikmat, ya mendengarkan yang hikmat, lalu sampai kepada hakikat, dan lalu tindakannya mungkin nanti akan mencerminkan yang membawa rahmat untuk seluruh umat. Saya di sini akan mengatakan bahwasanya manakala hal yang demikian ini diterus-teruskan, ya terus-teruskan itu berarti sudah kuadrat apa ya. Lah nanti akan bisa menimbulkan, yang saya maksud akan bisa menimbulkan ya semua lapisan hidup, termasuk jin, setan, peri, prayangan. Ini kan seneng nih kalau ada biduan joget-joget, mungkin bakul ciu dan sebagainya itu makin laris gitu, mungkin gitu loh. Saya nggak mengatakan pasti, mungkin gitu. Lalu nanti lagi pada sistem pacaran itu tanpa cross check gitu, tanpa cross check orang tua, apalagi sekarang zaman HP, nanti terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan lalu saking bingungnya bisa berdampak membabi buta. Artinya membabi butanya ini di seluruh sendi kehidupan, baik jin, setan, peri, prayangan, termasuk pepohonan. Saya mengatakan pepohonan mungkin ada yang menyanggah tidak bisa membabi buta. Bisa saja karena pohon itu hidup ya, dan punya hak minta nugroho peparinging Gusti Kang Maha Kuwasa kalau sila jagat ya, kalau sila pedalangan ya, Kang Murping jagat ini pasti melindungi ini. Lah ketika menangis, ketika itu tidak jarang pohon itu di tepi jalan tahu-tahu roboh dan merobohi mobil tanpa angin dan tanpa getaran apapun. Lah ini sebuah bukti bahwasanya babi butanya seluruh makhluk. Jadi saya mengatakan mari kita saling mawas diri bersama ya, agar hal yang nantinya dimungkinkan terjadi yang demikian sedini mungkin kita sudah mengambil langkah preventif, langkah pencegahan. Lalu saya akan mengatakan lagi bahwasanya apabila hal yang seperti ini diterus-teruskan tanpa ada kemurnian, niat memurnikan kembali. Kalau dulu kiai yang laris ibaratnya kiai yang khos itu ya tingkatannya itu harus punya karomah. Namun sekarang ceramah, hanya ceramah tanpa karomah, dia itu bisa meraup keuntungan hidup mewah megah. Lah timbulnya ini kan iri. Lalu yang tidak bisa apa-apa, kerido lumahing asto ya, artinya meminta-minta pun, baik meminta memakai, mohon maaf, label umpamanya pantai asuhan, umpamanya lagi label keagamaan, ini sudah tidak tahu malu, sudah taruhlah malu itu sebagian daripada iman. Kalau nggak keliru, guru saya dulu mengatakan al-hayu minal iman gitu. Malu itu sebagian dari iman. Sekarang sudah malu sudah nggak ada ibaratnya malu itu cermin dari iman. Nggak tahu malu lah ibaratnya. Nggak tahu malu, kerido lumaing asto, dengan dalih dari rumah ke rumah, mungkin membawa konsep agama pun ke rumah, mungkin sekarang kan ada itu orang nyasar di jalan ya, membangun masjid dengan membawa seser tempat ibadat. Lah ini dibenarkan apa tidak, namun menurut saya uji kepantasan itu kurang gitu aja. Lah ini kerido lumaing asto ini akan berantai terus, berantai artinya orang suka meminta-minta, dan lalu yang terakhir kalinya manakala ini dibiarkan nanti akan timbul ya sesuatu yang sangat kita tidak menghendaki atau sangat-sangat tidak kita inginkan, yaitu bondan tanpa ratu. Bondan tanpa ratu ya alias manusia hidup itu tanpa ada mau terpimpin oleh yang di atasnya. Artinya anak sudah nggak nurut orang tua, santri sudah nggak nurut kiai. Lah bondan tanpa ratu, rakyat sudah nggak nurut presiden umpamanya atau raja gitu. Lah ini yang perlu kita waspadai, bahwasanya sikap-sikap yang demikian ini
perlu dimurnikan kembali kepada aslinya. Artinya yang murni ya seperti apalah, monggo dijabarkan sendiri ya. Yang namanya orang itu kepengen punya kelebihan ya karomah, bukan karena lidah atau ceramah, begitu loh. Lah ini yang saya memberikan acuan, mari kita secara seksama bahwasanya jangan sampai yang tidak kita ingini ya, yang tidak kita kehendaki, yang taruhlah sama-sama kita menghindari hal yang termaktub, yaitu krido lumai ngasto bondan tanpa ratu, ini kan sangat ya, taruhlah kalau kita boleh ngomong itu sangat-sangat menjijikan bagi bangsa-bangsa ini ya, bangsa ini ya, bangsa seluruhnya. Dikembalikan kepada mental tata krama, yaitu kita mestinya ya, mestinya bukan harus, mestinya ya, itu memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam nasihat. Lebih baik sedikit daripada banyak jumlahnya tapi hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi secara seksama mari kita membangun nasihat yang merujuk kepada tata krama sebagai makhluk yang mulia. Semestinya kedudukan tata krama ini adalah paling tinggi dibanding kaum yang berharta atau kedudukan harta atau kedudukan ilmu. Jadi tata krama ini mesti kita bangkitkan. Terima kasih.